Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Deninta Seviani, Isti Soleha, Ines Delita Padilla, dan Sakina Amira. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian teknologi pembelajaran. Secara etimologi, kata ini berasal dari Yunani yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan. Logia yang berarti kata studi atau tubuh ilmu pengetahuan. Nah, secara terminologis, teknologi merupakan pengetahuan yang membuat suatu teknologi. Nah, menurut Settler, teknologi ialah ilmu pengetahuan terapan yang dirancang secara sistematis dan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan barang dan jasa, keterampilan produksi, informasi, dan organisasi. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, teknologi pembelajaran merupakan usaha sistematis dalam rancang melaksanakan dan mengevaluasi seluruh proses pembelajaran untuk suatu pembelajaran khusus. Serta didasari pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan sumber manusia dan non-manusia agar belajar dapat berlangsung efektif. Nah, berdasarkan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran adalah berbagai komunikasi, informasi, dan teknologi terkait yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Untuk kawasan teknologi pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudari Isti Soleha, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Isti Soleha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kawasan teknologi pembelajaran. Menurut Warsita, terdapat 5 bidang pengajaran dalam teknologi pendidikan yang merujuk pada definisi AECT 1994. Yang pertama yaitu ada kawasan perencanaan atau desain. Kawasan perencanaan adalah metode yang digunakan untuk menentukan suasana belajar untuk mencapai strategi dan hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah suatu proses penyalinan rincian desain ke dalam bentuk fisik dalam kawasan teknologi. Pengembangan mencakup teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Untuk yang ketiga yaitu ada kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan ialah tindakan yang menggunakan bahan dan peralatan media untuk meningkatkan proses belajar. Kawasan ini memiliki fungsi yang penting karena membahas mengenai pembelajaran dan proses pembelajaran. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi. Pemanfaatan media sendiri merupakan penggunaan alat bantu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, difusi inovasi sendiri ialah tahapan dari komunikasi melalui strategi yang telah diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan implementasi dan institusionalisasi ialah di mana bahan dan strategi pembelajaran digunakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu ada kawasan pelaksanaan kebijakan atau pengolahan. Kawasan pengolahan terdiri atas pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian. Kawasan pengelolaan berawal dari media, center administration, media program, dan media service. Nah, untuk yang kelima yaitu ada kawasan penilaian atau apresiasi penilaian. Apresiasi penilaian ini merupakan suatu proses penentuan untuk menentukan tercapainya pembelajaran dan terdiri atas analisis masalah pengukuran, acuan patokan,
penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Baiklah, itu saja materi mengenai kawasan teknologi pembelajaran. Kembali ke moderator. Untuk tren teknologi pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudari Ines Delita Padilla, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya Ines Jelita Padilla akan melanjutkan penjelasan terkait tren teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu e-learning. Dalam pembelajaran, e-learning ini merupakan aktivitas pembelajaran yang dapat berupa aktivitas online berbasis slide atau bisa juga berupa kelas online yang dapat disampaikan kepada peserta didik melalui komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran dengan bantuan video atau video assistant learning. Tren ini juga booming dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ketika siswa belajar melalui layar komputer. Video terutama video animasi ini sangat bermanfaat untuk memperkaya pembelajaran yang membuat materi agar mudah dipahami. Yang ketiga yaitu blockchain teknologi, yaitu sebuah sistem yang dapat membuat orang-orang memiliki akses untuk merubah data yang telah dibagikan. Yang keempat yaitu big data atau penyimpanan yang besar menjadi suatu tuntutan di masyarakat saat ini. Saat ini kita dapat menggunakan penyimpanan di cloud yang memiliki kapasitas 1 terabyte bahkan unlimited. Yang kelima yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini adalah sebuah cabang dari ilmu komputer yang luas berkaitan dengan pembuatan mesin pintar yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membantu kecerdasan manusia. Salah satu contoh yang paling sering dipakai ketika menggunakan Google Maps yang dapat mengukur jarak dan waktu antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang keenam yaitu learning analytics atau analisis pembelajaran. Learning analytics ini adalah pengukuran, pengumpulan, dan analisis serta laporan data tentang peserta didik yang juga pembelajaran. Nah, tujuan dari learning analysis ini yaitu untuk mengoptimalkan dan memahami proses pembelajaran serta lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu ketujuh, game. Nah, game merupakan tren pembelajaran menyenangkan yang semakin disukai siswa. Dengan pembelajaran berbasis game ini, seluruh siswa akan terlibat aktif untuk belajar dan berlatih dengan mengikuti kegiatan bermain yang menarik. Yang kedelapan yaitu pembelajaran imersif dengan berbasis virtual reality atau VR dan augmented reality. Nah, VR ini memberikan realitas yang dibangun, sementara AR ini memberikan keterampilan gambar nyata yang disempurnakan. Yang kesembilan yaitu STEAM atau pembelajaran berbasis sains, teknologi, seni, dan juga matematika yang menitik beratkan pembelajaran yang bermakna untuk memecahkan masalah dunia nyata melalui aktivitas pembelajaran langsung dan desain kreatif. Melalui pembelajaran ini, peserta didik akan semakin dirangsang rasa keingintahuannya tentang dunia mereka. Yang ke-10 yaitu pembelajaran berbasis sosial media. Banyak media sekolah yang menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi sehingga dapat berinteraksi dengan orang lain dengan mudah. Siswa juga dapat berbagi materi pembelajaran, berdiskusi dengan orang lain dalam kelompok, atau dengan mudah mengomentari unggahan atau postingan orang lain, baik berupa video pembelajaran maupun animasi. Dengan media sosial ini, guru dapat membangun budaya kolaborasi dan berbagai hal dengan siswanya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pentingnya teknologi pembelajaran akan dijelaskan oleh Sakina Amira, dipersilakan. Baiklah, saya Sakina Amira akan menjelaskan mengenai pentingnya teknologi pembelajaran, yang mana jika sekolah maupun lembaga pendidikan tinggi dapat menyediakan pendidikan berbasis teknologi, itu adalah investasi yang baik untuk membuat masyarakat yang terupdate teknologi. Belajar mengajar harus memiliki infrastruktur untuk menyelenggarakan pendidikan. Peserta didik harus memiliki metode untuk mempelajarinya.
Metode penyampaian akan mendukung untuk mengambil semua konsep. Repositori yang mendukung akan membantu peserta didik dan pendidik untuk melengkapinya dengan pengetahuan di bidang tertentu. Teknologi pembelajaran ini juga melibatkan adopsi alat baru di kelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan lebih baik. Teknologi pembelajaran memungkinkan pendidik menyampaikan informasi secara efektif dengan cara yang paling sesuai untuk retensi pembelajaran dan mengubah metode pengajaran tradisional menjadi pengalaman yang lebih mendalam. Beberapa tren yang muncul dalam teknologi pembelajaran termasuk perangkat Internet of Thinking dan kecerdasan buatan. Teknologi interaktif ini telah memberi peserta didik cara belajar yang lebih menarik dan bahkan berperan dalam membantu pengajar dengan tugas-tugasnya seperti penilaian. Nah, di sekolah maupun perguruan tinggi saat ini internet dan komputer sudah sangat sama lazimnya dengan buku teks dan pensil. Perangkat ini dipasangkan dengan teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kinerja peserta didik. Teknologi dapat membantu pendidik dalam menentukan kebutuhan dan juga persyaratan setiap peserta didik dan menciptakan solusi yang personalisasi. Teknologi seperti penilaian otomatis dapat mengurangi beban pendidik dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik kepada peserta didik. Mungkin itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Jadi, setelah memaparkan penjelasan mengenai tren penggunaan teknologi pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran adalah berbagai komunikasi, informasi, dan teknologi terkait yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Teknologi pembelajaran melibatkan adopsi alat baru di kelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Nah, teknologi pembelajaran memungkinkan peserta didik menyampaikan informasi secara efektif dengan cara yang paling sesuai untuk retensi pembelajaran dan mengubah metode pengajaran tradisional menjadi pengalaman yang lebih mendalam. Nah, beberapa tren yang muncul dalam teknologi pembelajaran termasuk perangkat Internet of Things dan kecerdasan buatan. Nah, teknologi interaktif ini telah memberi peserta didik cara belajar yang lebih menarik dan bahkan berperan dalam membantu pengajaran dengan tugas-tugasnya seperti penilaian. Di sekolah maupun perguruan tinggi saat ini, internet dan komputer sama lazimnya dengan buku teks dan pensil. Perangkat ini dipasang dengan teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kinerja peserta didik. Teknologi dapat membantu pendidik dalam menentukan kebutuhan dan persyaratan setiap peserta didik dan menciptakan solusi yang dipersonalisasi. Nah, teknologi seperti penilaian otomatis dapat mengurangi beban peserta dan memberikan pengalaman belajar yang menarik kepada peserta. Nah, baik itu saja yang dapat kelompok kami sajikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.